Jadi pengennya peserta ini meningkatkan, bukan menurun ya kinerjanya, oke? Nah, semua harus kata benda. Apa yang ingin saya lakukan dengan pelatihan ini adalah, atau setiap minggu ngomong ini adalah paham tentang metodologi SDST ini yang digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki keputusan dalam kehidupan. Ya apa aja, waktu berkomunikasi dengan keluarga, waktu menyelesaikan masalah. Misalnya sekarang ibu bapak lagi ngelayat nih, ada tetangga, bukan meninggal lah, ada kerampokan lah. Terus kita bilang, kok bisa ya ini, kok bisa? Dia kan sudah berduka. Terus kita, mungkin bapak ibu tuh kurang beramal. Apa nggak emosi? Paham? Iya, Halo? Iya, Bu. Ya, itu artinya bapak ibu tuh nggak berpikir, nggak mikirin dampaknya terhadap dia, ngerti? Itu ibu nggak berpikir sistem. Sering kan kita kalau ngelakuin ini, mungkin kurang ini ya, mungkin ini, kan nyalahin doang. Paham? Iya, Bu. Buat dia loh, buat kita tuh sering nggak bijaksana. Bijaksana itu bijak di sana, bukan bijak sini. Itu kan kita ngomongnya bijak di sini. Iya, Bu. Ya. Nah, jadi berpikir sistem itu benar-benar tadi. Mikir tuh global, big picture. Iya, big picture. Ngelihat risikonya. Ngelihat apa yang kita sampaikan tuh nyakitin apa enggak. Kalau saya sering menyampaikan kata yang pedas nyakitin, kadang-kadang itu sengaja. Kenapa? Supaya hidup. Ya. Nah, saya mau nyaring kemauan tadi. Kemauan itu kan harus diri sendiri. Kalau nggak saya bentak, kemauannya nggak muncul. Paham? Iya, Bu. Saya yakin yang tadi menyimak, sekarang nggak nyimak lagi kan, Bu? Halo? Iya, Bu. Yang tadi hanya menyimak, sekarang nggak menyimak lagi kan? Tapi mau proaktif kan jadinya. Tadi menyimak dan serius loh, Bu. Oh iya serius, tapi kan nggak. Kalau indera itu mata, tangan, kaki, semua itu harus berfungsi ya. Iya Bu, baik. Harus coret-coret, harus ini kalau Pak Tasib gitu. Menyadari berpikir sistem dapat menyelesaikan berbagai persoalan lebih menyeluruh, itu maunya saya. Dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi yang dibuat lebih terarah pada sumber persoalan dan dapat mengubah sistem secara efektif. Oke? Nah, dengan demikian tentunya karena saya tahu pengennya naik, persepsi saya kan materi kayak tadi. Ibu pengen tahu dong yang gini kan sudah saya siapin. Iya enggak? Artinya kalau saya pengen kinerja pesertanya tinggi, persepsi saya akan materi yang dibutuhkan peserta banyak atau kecil sedikit? Oh, halo. Dan ini pesertanya beragam. Kalau pesertanya beragam, materi yang saya butuhkan itu siapkan banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Positif atau negatif? Makin banyak Ibu. Positif. Positif. Ya, kalau sekarang ini, kalau saya pengennya kinerja yang peserta tinggi, kira-kira materi yang dibutuhkan peserta itu di dalam persepsi saya banyak atau sedikit? Banyak. 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 Positif atau negatif? Positif. Hah? Kalau kinerja, kalau kinerja pesertanya sudah pinter-pinter, materinya kan saya misalnya yang mau ikut ada Pak Sos, Pak Tasib, itu kan saya nggak perlu apa-apa. Paham? Ya, penyampaian ini ada kata ini ya, paham bahwa metodologi, iya baik Bu, negatif berarti. Ya. Oh ya, negatif ya. Oke. Dan seterusnya. Ini mungkin biar yang lain nanti kalau yang nggak paham, ini nanti langsung karena tadi sudah pelan-pelan, kalau ini jadi kecepatan, nanti kan bisa difoto. Bapak Ibu bisa bertanya. Jadi ini semua sekarang kemarin saya kasih sebelumnya nama. Bu, ya. Oke, saya ganti yang tadi sudah saya kasih nama soalnya ini, slide ini saya stop share. Saya share yang tanggal 5. Ini sudah. Ini keluar ya? Keluar Ibu. Iya Bu, udah keluar Bu. Ini enggak, yang tadi sudah saya ganti harusnya mah. Nah, ini saya kasih nama, ini upaya saya, yang loop yang ini adalah upaya peserta. Yang ini respon saya,
Yang ini respons peserta yang untuk mengurangi gap tadi kalau jawab pertanyaan. Sedangkan ada loop yang di sini adalah tadi keseriusan saya sama keseriusan peserta. Itu. Jadi tidak harus kasih nama, tapi supaya bisa tadi kalau mau hanya dengan sistem thinking itu bisa dilihat kalau upaya sayanya gede tapi upaya pesertanya nggak ada, kira-kira ya kalau loop ini atau nggak ada loop ini kan lebih kuat, ini yang lebih kuat ini lemah, ya nggak akan ada artinya dalam rangka mencapai kinerja. Kira-kira begitu Bu. Karena nanti bisa kita lihat loop positif ketemu loop negatif itu pasti balancing, pasti. Bu Ina izin tanya. Monggo. Bu, kalau loop negatif berarti di coding dengan B ya, Bu? Iya. Iya, betul. Terus kemudian kalau ke ini positif, Pak, ini di bawah ini Pak, ada keterangan notitnya. Nah, terus kemudian Bu saya mau tanya kalau B1 terus kemudian ketemu, nah itu saya masih agak-agak mohon penjawaban Enggak, ini lebih. B1 ini cuma supaya nomornya ada nomornya gitu Pak, nggak pusing. Kalau kita misalnya mau nulis loop mana, loop B-nya banyak kan pusing Pak. Kalau ini kan loop B1 yang tentang upaya IJ itu adalah hubungan dari sini ke sini ke sini. Terus kita ulas kan, artinya bukan terus dibaca kinerja naik ini turun kan nggak gitu ngulasnya. Kalau mau nulis ya, kalau upaya ini untuk mencapai kinerja yang tinggi, maka upaya ini harus begini, upayanya harus mencerminkan bahwa loop ini harus kenceng gitu. Oke? Nah, itu Bu, yang saya mau itu arah dari B1 terus kemudian B3 itu loopnya yang mana ya Bu ya? Nah, Ya, itu tadi agak-agak. kan ada Pak 11 B3 itu ini, set ke sini, set, 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 set. Jadi ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke? Oke, siap Ibu. Iya. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Iya, izin. Ini apa? Kalau melihat dari model ini, berarti ini kan model sistem thinking ya. Kalau aku lihat jumlahnya di situ ada B, 1, 2, dan 3, ada 4 B, ada 2 reinforce. Nah, apakah banyaknya jumlah dari B dan R itu punya pengertian tersendiri atau enggak ini Bu, harus kalau mau lihat reaksinya benar-benar harus diinikan, harus di sistem dynamic kan, harus dipakai sistem. Oh, baik Bu. Ya, terima kasih. Oke? Baik Bu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan tadi mau di ini, oh ya ini kalau ada yang mau donasi ke binaan saya monggo. Baik, saya stop share, saya cari tentang tadi, maaf, tentang Rinta Kasari. Bentar ya. Ibu, mungkin nggak dalam sistem loop itu yang muncul ada B aja, nggak muncul R-nya, Bu? Mungkin yang jelas di dalam hidup itu pasti ada loop balancing. Nggak mungkin positif semua. Di dalam kehidupan selalu ada loop negatif, walaupun cuma satu. Jadi nggak mungkin kalau Bapak bikin model itu positif semua, nggak mungkin. Negatif semua juga nggak mungkin ya Bu ya? Kalau negatif semua mungkin. Oh. Karena Bapak itu terlalu pesimis kan. Berarti positif semua nggak mungkin, negatif semua mungkin ya Bu ya? Mungkin, tapi kalau positif semua nggak mungkin. Oh. Berarti positif semua pasti ada negatifnya walaupun satu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Itu kira-kira ya. Bentar. Mungkin sambil nunggu boleh foto dulu kali Bu. Oh iya, monggo. Bapak Ibu mungkin sambil nunggu nih Bu Ina lagi cari bahannya, mungkin Bapak Ibu boleh on cam sebentar, kita dokumentasi sebentar ya. Benar Mbak, ya. Oke, Bapak Ibu boleh on cam sebentar. Ih, Mbak Bonita sekarang cantik sekali, udah seger. Mbak Bonita seger, jurnalnya udah jadi. Iya dong, Bu. Wah, keren nih Bonita. Modelnya Mbak Bonita namanya Bonita. BIJB model for apa Mbak? Optimization International Airport, Bu. Iya. Iya. Mau sini mau on cam. Oke. Ini sebentar aja.
Saya izin tidak on cam, Mbak Bonita. Ya, Bapak Ada Ibu linknya. boleh. Nih, Oh ya, oke siap. Ada ini ya Bu. Lili namanya. Tuh si ada bibitnya. Wow, Lili. Ada Mbak Lili. Halo Lili. cantiknya. Yuk, cepetan. Oke, hitungan ketiga ya. Yuk, 1. Ayo Lili. Lili nggak mau. Capek. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Boleh Bu dilanjut Bu, silakan. Ya. Oke, share screen. Jadi ini yang sekarang yang berikutnya udah kelihatan? Sudah, Bu. Ini tesis yang hanya dengan ini ya, dengan system thinking. Kalau mau disertasinya Pak Ade itu juga system thinking. Banyak yang ini. Jadi ini latar belakangnya. Jadi harus dimulai dari ini. Oke, ini lokasinya. Jadi di tahun 93 itu proporsi lahan pertanian di daerah tempatnya Pak Tasif sana Parongpong dibandingin 2008. Jadi jumlah lahan perkebunan, jumlah lahan pertanian yang tadinya segini mengecil jadi sekian. Paham? Dan non pertaniannya ini. Jadi rumusan persoalannya ini. Jadi dengan menurunnya jumlah lahan pertanian, jadi non pertanian yang tinggi itu membuat tadi kawasan Bandung Utara sebagai kawasan resapan air itu terganggu. Paham? Halo? Iya, iya Bu. Ya longsor, ya ini segala macam ya. Jadi bagaimana agar gangguan tersebut tidak berlanjut, itu yang ingin diselesaikan. Struktur seperti apa yang dapat menjelaskan fenomena peralihan lahan tersebut, kemudian berdasarkan pemahaman butir itu digagas strategi untuk mengerem. Oke? Baik. Berarti di Tujuannya, awal itu harus paham banget ya Bu tentang masalah dasarnya apa gitu ya Bu? ya iya. Tadi saya masalah dasarnya cuma lapar karena malam nggak makan, pagi nggak sarapan, pusing, terus minum obat liver yang nggak sembuh. Iya benar. Berarti harus tahu benar-benar apa masalahnya Iya. dan apakah itu masalah atau gejala gitu ya Bu, simptom Iya, atau cuma simptom. reality. Iya benar. Ya benar. gejala Oke, Bu. memang sama-sama pusing, Iya. muntah mungkin Oke, Bu. karena Baik, mahnya kambuh kan, Bu. karena ini nggak makan. Iya. Jadi harus merumuskan masalah dulu ya Bu. Ya iyalah, ngapain bikin Iya, itu Bu Helena, nggak jelas. setuju. Yang sering itu judul itu nggak terus masalahnya apa, bingung. Sudah Iya. berapa yang masuk ke saya yang baru, ini kan baru Bu Bonita yang digarap dibantu Pak Tasif dan saya. Yang lain kan nggak jelas permasalahannya, terus saya tanya masalahnya nggak balik-balik, ya wes toh. Nanti kalau nggak ada kemauan percuma Bu. Saya paksa-paksa ditagih-tagih juga nggak ada, nggak akan jalan. Modelnya bilang gitu kok. Iya. Sama, saya membina UMKM selalu bilang simptomnya itu nggak punya modal, nggak ada duit. Enggak, itu simptom, bukan problem. Problem utamanya kemauan. Kalau ada kemauan, nanti modal itu datang sendiri kok. Yang nawarin kerjasama, segala macam. Oke ya, tujuan penelitian ini, metodologinya, tadi system thinking. Why? Karena tadi, kayakan hubungan feedback, terus ini. Jadi pakai archetype, seterusnya. Nah ini kerangka penelitiannya, jadi melakukan ini caranya analisis, struktur. Ini sop merahnya nggak dimakan, Mbak? Iya. Tuh, udah masuk. Ya, ini kan masalahnya begitu. Jadi lahan milik penduduk lokal di Kecamatan Parongpong itu ada yang bukan milik, berkurang karena sudah dijual, terus sampai dan seterusnya. Ini prosesnya ya. Nah, ini terus dibikin kosalupnya. Ini kan banyak, Pak, Bu. Ini BB doang, ini belum dikasih, nggak tahu kenapa nggak kasih nomor ya. Ini. Oke. Nah, terus ini submodel menyewakan lahan karena kebutuhan. Nah, ini. Nah, dia terus lihat. Dari archetype itu, ini ada delay, dia pakai ini, terus solusinya
Dia bilang, nah ini, jadi kalau misalnya petani itu dibantu, tadinya kan masalahnya karena duitnya nggak cukup, makanya lahannya dijual. Kalau dia bisa misalnya nilai tambah dari lahannya itu meningkat produktivitas sehingga duitnya cukup, kan nggak dijual ya. Misalnya dikasih bibit melon atau dikasih bibit yang bunga, kalau di sana bunga yang memang dari Belanda yang laku mahal gitu-gitu, ya mungkin jadi, dan seterusnya. Nah ini tadi untuk yang menjual lahan dikasih solusinya dengan dikasih ini pengembangnya, ada kebijakan pemerintah, daerah sana nggak boleh dibangun, ya pasti nggak akan ada yang beli kan. Halo, paham nggak? Ya, setuju Bu. Ya, paham Bu. Ya jadi gitu. Tapi ini kan apa bedanya sama bikin, beda karena ini berpikir secara menyeluruh kan, tadi sistem tahu penyebab utamanya tadi. Nah, bisa juga produktivitasnya tadi. Nah, dengan cara kebijakan pemerintah lagi, tekanan dari. Jadi kesimpulan peralihan lahan di Parongpong tadi dapat akibat ini, terus disebabkan oleh segala macam kemudahan, dan itu semua solusinya pemerintah harus menjadikan masyarakat petani sebagai mitra pemerintah untuk bekerja sama menjaga mempertahankan kawasan. Nah gitu Mbak, walaupun ini seolah-olah saran ini klasik, tapi didukung oleh model tadi. Kelihatan kalau itu dilakukan, tadi corporate farming segala macam, ini akan memang nolong. Kan dia butuhnya duit, dia juga nggak pengen sebetulnya lahannya dijual. Tapi kalau dijual bisa beli motor, dia bisa ngegojek, kan gitu. Walaupun sekarang rumahnya jadi kecil, nggak punya tanah, jadi buruh. Kan dia nggak mikir sampai sana. Tapi kalau kita pemerintah dan ini memberikan solusi, nggak apa-apa Pak, jangan dijual. Bapak butuh duitnya berapa? Ini saya pinjamin, nanti kalau lunas ini dan seterusnya, bukan lintah darat ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau merasa belum terjawab? Oke.